Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, kita akan bercerita bagaimana perlakuan Sultan Muhammad Al-Fatih terhadap kalangan Kristiani. Mungkin tidak sedikit dari kita yang mengetahuinya bagaimana sikap Sultan terhadap mereka. Tak kala kota Konstantinopel berhasil ditaklukkan, Sultan Al-Fatih segera menuju ke gereja Hagia Sophia. Di sana telah berkumpul banyak orang bersama dengan para rahib dan pendeta yang membacakan doa-doa atas mereka. Tak kala Sultan mendekati pintu gereja, orang-orang Kristen merasa sangat ketakutan. Salah seorang pendeta segera membukakan pintu untuk Sultan. Sultan meminta pada pendeta untuk menenangkan orang-orang yang ada di dalam gereja dan mereka supaya diperintahkan agar segera pulang ke rumahnya masing-masing dengan tenang dan aman. Mendengar hal yang demikian, warga masyarakat yang bersembunyi pun merasa tenang. Saat itu ada beberapa pendeta yang bersembunyi di lorong-lorong bawah tanah. Maka tak kala menyaksikan sikap toleransi Sultan Muhammad Al-Fatih, mereka pun menyatakan diri masuk Islam. Sultan juga memberikan kebebasan pada kalangan Kristen untuk melakukan semua acara ritual mereka, serta memberikan kebebasan bagi mereka untuk memilih pemimpin agama yang memiliki otoritas untuk melakukan keputusan dalam masalah sipil di kalangan mereka. Sebagaimana kebebasan ini juga diberikan pada pemimpin gereja di wilayah lain. Namun, pada saat yang sama, Sultan mewajibkan pada mereka untuk membayar jizyah. Sultan Muhammad Al-Fatih memperlakukan penduduk Konstantinopel dengan cara yang ramah dan hormat. Sultan memerintahkan tentaranya untuk berlaku baik dan toleran pada para tawanan perang. Bahkan, dia telah menebus sejumlah tawanan dengan mempergunakan hartanya sendiri, khususnya para pangeran yang berasal dari Yunani dan para pemuka agama Kristen. Sultan pun rajin bertatap muka dengan para uskup untuk menenangkan rasa takut yang ada di dalam dada mereka. Dia memberi jaminan pada mereka agar tidak takut untuk tetap berada di dalam akidah lama mereka dan melakukan syariat yang ada dalam agamanya, serta tetap beribadah di rumah-rumah ibadah mereka. Dia memerintahkan untuk melakukan pemilihan ketua uskup yang baru. Akhirnya, mereka memilih Ignatius sebagai ketua uskup baru. Setelah terpilih sebagai uskup, Ignatius berangkat menuju kediaman Sultan yang diiringi sejumlah uskup. Sultan Muhammad Al-Fatih menyambutnya dengan sambutan yang demikian ramah dan menghormatinya dengan penuh penghormatan. Sultan makan bersamanya dan dia berdialog dalam berbagai masalah, baik masalah keagamaan, politik, dan sosial. Selesai pertemuan, persepsi Ignatius dan para uskup tentang Sultan Utsmani dan orang-orang Turki berubah 180 derajat. Bahkan bukan hanya itu, dia merubah pandangannya tentang kaum muslimin secara keseluruhan. Dia merasa berhadapan dengan seorang sultan yang demikian terdidik dan berperadaban, seorang pembawa misi dan akidah religius yang sangat kokoh, dan seorang yang membawa nilai-nilai kemanusiaan yang demikian tinggi. Seorang ksatria sejati. Kegaguman ini dirasakan juga oleh seluruh warga Romawi dari lubuk hati mereka yang paling dalam, sebab mereka sebelumnya membayangkan akan ada pembunuhan massal terhadap mereka oleh pasukan Utsmani, namun yang terjadi malah sebaliknya. Dalam hitungan hari, penduduk Konstantinopel telah melakukan kegiatan sehari-hari sebagaimana biasa dalam kondisi tenang dan damai. Orang-orang Utsmani sangat komitmen dengan kaidah-kaidah Islami. Oleh sebab itulah keadilan antara manusia menjadikan prioritas mereka.
Interaksi mereka dengan orang-orang Kristen sama sekali tidak mengandung rasa fanatisme dan kezaliman. Tidak pernah terbetik dalam benak-benak orang Utsmani untuk melakukan tekanan terhadap orang-orang Kristen atas dasar sentimen keagamaan. Sesungguhnya agama Kristen yang berada di bawah pemerintahan Islam memperoleh semua hak-hak agama mereka, dan setiap agama memiliki pemimpinnya sendiri yang langsung berurusan dengan pemerintahan sultan. Selain itu, setiap agama memiliki sekolah-sekolah dan tempat-tempat ibadah yang khusus, sebagaimana tidak diperkenankan seorang pun untuk melakukan intervensi terhadap masalah keuangan internal mereka. Mereka diberi kebebasan untuk berbicara dengan bahasa apa saja yang mereka kehendaki. Sultan Muhammad Al-Fatih melakukan sikap toleransi yang demikian tinggi terhadap orang-orang Kristen didasarkan adanya dorongan untuk komitmen dengan agama Islam yang agung yang dianutnya, serta dalam rangka mengikuti jejak langkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jejak langkah para khulafaur rasyidin setelah Rasulullah, di mana lembaran-lembaran sejarah mereka penuh dengan sikap toleran terhadap musuh-musuhnya. Demikianlah sahabat, begitulah sikap Sultan Muhammad Al-Fatih terhadap kaum Nasrani di kota Konstantinopel. Begitu indah sejarahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.